Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal ngerangkum alur cerita series berjudul Big Mouth. Series ini menceritakan seorang pengacara culun yang dijebak oleh seseorang hingga dimasukkan ke dalam penjara. Namun di sana ia justru menjadi penguasa hingga ditakuti oleh para tahanan dan bahkan kepala penjara. Bagaimana ya keseruannya? Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pengacara bernama Chang Ho yang sudah menyiapkan makan malam spesial di restoran mewah untuk sang istri dalam rangka merayakan hari jadi pernikahan mereka. Namun istrinya yang bernama Miho malah kesal kepada suaminya karena hal itu hanya akan menghambur-hamburkan uang saja. Miho lalu mengingatkan suaminya bahwa bulan ini mereka harus membayar hutang berikut bunganya yang terbilang sangat besar. Di sini Chang Ho berusaha meminta istrinya untuk sekali ini saja mengapresiasi usahanya karena ia ingin membahagiakan istri dan juga ayah mertuanya. Chang Ho mengatakan bahwa sebentar lagi ia akan menjadi pengacara terkenal karena saat ini ia sedang menangani kasus yang melibatkan orang-orang besar. Mendengar hal itu, mertuanya sangat senang, begitu juga dengan Miho yang mendadak berubah sikap menjadi manis. Saat itu, Chang Ho mendapat telepon dari jaksa yang akan menangani sidangnya. Setelah pembicaraan mereka selesai, ia pun pergi pamit. Saat itu seorang pelayan menyapa Chang Ho sambil memberinya sebuah minuman. Dalam perjalanan, Chang Ho pun meminum minuman yang diberikan oleh pelayan tadi. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba ia mengalami pusing sehingga membuatnya mengalami kecelakaan. Adegan selanjutnya kita dibawa flashback tepatnya 7 hari sebelum terjadinya kecelakaan yang menimpa Chang Ho. Chang Ho ternyata dijuluki sebagai Big Mouth karena di persidangan ia selalu kalah dan hanya banyak omong saja. Nah, ternyata ia masih tinggal di rumah mertuanya. Dan saat ini ia dan istrinya dihadapkan pada situasi hidup yang serba pas-pasan, sehingga seringkali terjadi keributan di antara mereka yang menyangkut dengan keuangan. Sebelum berangkat ke persidangan, Miho berpesan agar Chang Ho memenangkan kasus kali ini agar bisa membayar hutang mereka. Nah, ternyata Chang Ho sudah menyuap hakim agar ia bisa memenangkan kasus ini. Parahnya, ayah mertuanya justru mendukung penuh tindakan menantunya itu. Setibanya di persidangan, ia pun terkejut karena hakimnya telah diganti dengan alasan sedang menghadiri persidangan lain. Alhasil, ia pun kalah di persidangan sehingga para klien yang sudah membayarnya langsung mengeroyoknya. Setelah kejadian itu, ia dan mertuanya berdiskusi untuk menyampaikan kejadian yang ini kepada Miho. Terlebih lagi, ia sudah meminjam uang ke rentenir untuk membayar jaksa yang tadi tidak hadir. Miho tiba-tiba menelponnya dan marah setelah tahu suaminya itu kalah di persidangan. Di sini, Chang Ho berusaha menenangkan istrinya dan meminta maaf. Merasa tidak cocok menjadi pengacara hukum, Chang Ho mengatakan kalau dia ingin beralih menjadi pengacara perceraian. Perkataan itu justru membuat istrinya tambah kesal dan mengajak Chang Ho untuk bercerai. 이혼해, 까짓거. 야, 너 미쳤어? Chang Ho yang terpancing emosi pun menyetujui hal tersebut, namun dengan satu syarat, ia harus tetap bersama dengan mertuanya. 너랑은 헤어질 수 있는데 장인어른하고 못 헤어져 나. Malam harinya, Chang Ho yang tidak berani pulang ke rumah meminta mertuanya untuk membawakan baju-bajunya karena dia akan menginap di kantor untuk waktu beberapa hari. Tiba-tiba Chang Ho mendapatkan telepon dari wali kota Choi yang memintanya untuk bertemu sekarang juga untuk membahas sebuah kasus besar. Chang Ho lalu bergegas menemui wali kota Choi dengan melewati jalanan yang sangat sepi. Setelah tiba di tempat yang dimaksud, ia pun akhirnya bertemu dengan wali kota Choi.
Choi ternyata sangat mengenal Chang Ho. Ia bahkan tahu semua kegagalan Chang Ho selama menangani kasus-kasusnya, termasuk juga masalah ekonominya. 얻었는데 로펌사 콜드만 만성 적자에 저기요 시장님. Maksud tujuannya menyuruhnya datang ke sini yaitu untuk meminta Chang Ho menangani kasus pembunuhan salah satu dokter rumah sakit Gucheon bernama Profesor Seo. Dan kasus tersebut telah menetapkan 3 petinggi rumah sakit sebagai tersangkanya. Wali kota sengaja memilih Chang Ho karena para tersangka itu hanya membutuhkan seorang pengacara yang kurang kompeten dan sangat patuh terhadap perintah yang diberikan untuk mengikuti jalannya persidangan yang telah mereka siapkan. Chang Ho awalnya kesal dan menolak jika harus menjadi boneka mereka. Namun wali kota meyakinkan Chang Ho untuk menerima tawaran tersebut karena ia memiliki tujuan untuk menjebak ketiga petinggi rumah sakit itu yang merupakan temannya sendiri. Setelah mendengar semua itu, Chang Ho justru berniat untuk pamit pergi. Namun saat itu ia diberitahu jika rekaman dashboard mobil yang dikendari oleh mereka sebagai barang bukti tiba-tiba hilang. Menyadari jika ia sudah mulai tertarik dengan kasus ini, Choi kemudian meminta Chang Ho untuk mencari rekaman tersebut. Karena dengan begitu ia bisa menjebloskan mereka ke dalam penjara. 하지만 서 교수 죽인 진범이 누군지 밝혀낼 수 있어. Choi lalu memberikan sejumlah uang jika Chang Ho bersedia menjadi pengacara mereka. Setelah Chang Ho bersedia, tugas yang pertama dilakukan adalah berpura-pura menjadi pengacara yang patuh, sambil diam-diam mencari informasi tentang rekaman tersebut. Chang Ho memulai langkah pertamanya dengan meminta bantuan rekannya untuk menyelidiki 3 petinggi rumah sakit Gucheon yang sekarang menjadi tersangka. Keesokan harinya, Chang Ho menemui ketiga kliennya di dalam penjara. Bukan hal mengejutkan ketika ia diperlihatkan dengan kemewahan ruang super eksklusif yang ditempati oleh ketiga tahanan tersebut. Chang Ho kemudian dengan pandai melakukan jurus silat lidah untuk cari muka agar dapat mendekati ketiga kliennya itu. Lee yang menjadi salah satu tersangka telah menyiapkan naskah yang harus dihafalkan oleh Chang Ho dalam persidangan nanti. 이 안에 다 있어. 이번 소송. Tiba-tiba Jung mendapatkan telepon dari wali kota Choi yang saat itu memberitahu bahwa seorang pengacara telah memberitahu informasi kepada kejaksaan tentang rekaman dashboard mobil. Mereka yang mendengar itu jelas panik dan saling menyalahkan satu sama lain. Chang Ho kemudian pergi pamit sambil menaruh alat penyadap untuk mengetahui pembicaraan mereka. Chang Ho lalu memberitahu wali kota Choi bahwa rekaman tersebut disimpan oleh istri Dr. Han bernama Hye Jin. Dan Chang Ho menduga ada pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. 내가 가서 만나볼게요. Sementara di sisi lain, Hye Jin yang sudah selesai syuting tiba-tiba mendapat serangan dari pria yang tidak dikenal. Beruntung saat itu, Choi dan juga Chang Ho berhasil menolongnya, akan tetapi pelaku tersebut berhasil kabur. Setelah itu, mereka pun menanyakan tentang rekaman dashboard yang ia simpan. Awalnya, Hye Jin tidak mau ngaku, namun setelah rekaman suaminya itu diputar, ia pun tidak bisa mengelak lagi. 맡겼다고 했지. 왜? 뭐 잘못했어? 빨리 세주 씨한테 전해. Meski begitu, Hye Jin menolak untuk memberitahu lokasi penyimpanan rekaman tersebut. Namun Chang Ho mengancam akan melaporkannya dengan tuduhan sengaja menyembunyikan barang bukti pembunuhan. Saat Chang Ho menanyakan satu komplotan suaminya yang bersembunyi di balik mereka, tersebutlah nama Gong Ji-hoon yang ternyata seorang pimpinan surat kabar terbesar di kota tersebut. 공지훈. 공지훈? Kemudian Chang Ho mengejar Hye Jin untuk mengambil rekaman dashboard yang ia simpan di sebuah kuil. Setelah rekaman itu berada di tangannya, Hye Jin memperingati Chang Ho untuk berhati-hati dengan kasus yang ia hadapi kali ini. Karena kasus ini bisa saja membawanya mendekati bahaya yang sangat besar. 조심하세요. Chang Ho kemudian mengecek rekaman dashboard yang ia dapatkan. Rupanya ketiga tersangka memang telah membunuh Profesor Seo dikarenakan sempat menolak untuk menyerahkan sebuah makalah yang sepertinya sangat penting. Setelah membunuh Profesor Seo, Jung terlihat mendapat telepon dari seseorang yang mungkin saja satu komplotan dengan mereka. Di sini, Chang Ho pun menduga bahwa orang itu adalah Ji-hoon. Di sisi lain, tiba-tiba rumahnya kedatangan beberapa orang yang ternyata suruhan dari rentenir karena Chang Ho masih belum bisa membayar hutang-hutangnya. Nah, kedatangan mereka ke sana yaitu untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah itu.
Kembali ke Chang Ho, ia rupanya tengah mencari informasi mengenai Gong Ji-hoon yang ternyata memiliki jejak kriminal yang cukup banyak. Setibanya di rumah, Chang Ho yang ingin berbaikan dengan istrinya lalu memberikan makanan dan sejumlah uang yang tadi ia dapatkan dari wali kota Choi. Melihat uang yang cukup banyak itu, Miho lalu bertanya dari mana suaminya mendapatkan uang tersebut. Di sini Chang Ho hanya bilang kalau dia sedang menangani kasus besar dan uang itu merupakan DP awal saja. 치맥하자. Keesokan harinya, Chang Ho ternyata berniat untuk menemui Ji-hoon dan tidak memberitahukan soal rekaman itu kepada Choi. Ia rupanya sudah memiliki rencana untuk membuat dirinya semakin kaya dengan memanfaatkan kasus kali ini. Nah, ternyata rencananya itu Chang Ho berniat akan menjual rekaman tersebut kepada Ji-hoon. Sadar jika ia sudah dituduh sebagai dalang pembunuhan Profesor Seo, ia pun menolak membeli barang bukti itu dan menyuruhnya untuk cepat pergi. 다치나. 고이 새끼야. Dalam perjalanan pulang, Chang Ho akhirnya mengangkat telepon wali kota Choi yang dari kemarin tidak pernah ia angkat. Saat diajak untuk bertemu, Chang Ho beralasan kalau hari ini ia sedang sibuk untuk merayakan hari pernikahannya. Hal itu membuat wali kota Choi mulai kesal. Namun ia tetap memilih menuruti permintaan Chang Ho untuk bertemu di keesokan harinya. Setelah itu, Chang Ho mengatakan bahwa ia berencana akan memberikan rekaman itu kepada jaksa yang menangani kasus ini. Malam harinya, tepat seperti di awal cerita tadi, Chang Ho mengalami kecelakaan hebat setelah diberikan minuman oleh seorang pelayan. Beruntung dari kejadian itu ia masih selamat dan tidak mengalami luka berat. 당연히 난 안 죽었지. Singkat cerita, setelah tersadar, Chang Ho langsung teringat dengan bukti rekaman yang ada di mobilnya. Sontak ia pun berniat untuk mencarinya, akan tetapi mobilnya itu sudah dihancurkan serta bukti rekamannya hilang entah kemana. Tiba-tiba para polisi datang menangkapnya dengan dugaan Chang Ho sudah memakai narkoba. Di sini ia sadar bahwa hal ini adalah ulah dari Ji-hoon mengingat saat itu ada seorang pelayan yang memberinya minuman. 그러니까 우리 두 사람 믿고 버텨. 알았지? Agar terlepas dari tuduhan tersebut, dia meminta bantuan kepada wali kota Choi. Namun Choi menolak karena jika Chang Ho menyerahkan rekaman itu sebelum dia memberitahukan kepada Ji-hoon, mungkin hal ini tidak akan terjadi. 와달라. 대부탁하는 게 빠를 겁니다. Pada akhirnya, ia pun hanya bisa pasrah dengan keadaan yang sekarang. Anehnya, Chang Ho malah dimasukkan ke dalam penjara paling berbahaya yang ada di Korea Selatan dan itu membuatnya kebingungan. Chang Ho lalu dibawa ke suatu ruangan yang di dalamnya sudah ada Dr. Han, Jung, Lee, dan juga napi lain. Di sini mereka sangat marah dan langsung menggantungnya sampai mati. Di waktu yang sama, Choi yang saat itu sedang bersama dengan Ji-hoon dikejutkan dengan berita mengenai Chang Ho yang ternyata adalah Big Mouse. Hal itu terbukti setelah para polisi menemukan beberapa batang emas dan juga uang miliaran yang ada di kantornya. Big Mouse sendiri merupakan seorang legenda paling ditakuti sehingga menjadi panutan para penjahat yang ada di Korea Selatan. Big Mouse adalah seorang pembunuh, penipu, bandar narkoboy, dan juga pemimpin suatu organisasi yang tersebar di Korea Selatan. Meskipun namanya sangat terkenal, namun semua orang tidak ada yang tahu sosoknya itu seperti apa sebelum akhirnya Chang So si Big Mouse berhasil ditangkap. 현재 사기꾼 빅마우스가 잡혔습니다. 도박 관련 장부와 다량의 대포폰을 공개했습니다.
Setelah mengetahui itu, Ji-hoon segera menelpon kepala sipir dan memberitahu kalau Chang-ho adalah Big Mouse. Terungkap bahwa Big Mouse sudah mencuri uangnya senilai 100 miliar won. Dan dia meminta kepala sipir untuk jangan sampai membunuhnya. Mengetahui hal itu, kepala sipir segera membawa dokter untuk menyelamatkannya. Ajaibnya, meskipun sudah digantung beberapa menit, namun ia masih tetap hidup. Kemudian ia pun langsung dibawa ke sel tahanan yang membuat napi lain tidak menyangka berada satu penjara dengan sang legenda. 선생님 진짜 광팬이거든요. 아, 나 여기 들어. Chang-ho merasa sangat terpukul dengan keadaannya yang sekarang. Ia sendiri heran kenapa orang-orang percaya bahwa dia adalah Big Mouse. Saat itu Chang-ho melihat istrinya di TV. Ia mengatakan bahwa ia akan berjuang keras untuk membuktikan suaminya itu tidak bersalah. 끝낼 때까지 우리 끝까지 싸울 거야. Keesokan harinya, Chang-ho diinterogasi oleh Jaksa Choi. Jaksa yang sempat akan ditemui oleh Chang-ho saat malam dirinya mengalami kecelakaan. Jaksa Choi meminta Chang-ho untuk mengaku apakah dia Big Mouse atau bukan. Mendengar pertanyaan itu, Chang-ho jelas saja membantah. Namun detektor kebohongan menunjukkan bahwa dia adalah Big Mouse. 당신이 빅마우스입니다. 마우스 아니에요. 나 빅마우스 아니에요. Desas-desus mengenai Chang-ho adalah Big Mouse menyebar ke semua tahanan yang ada di penjara. Dari banyaknya tahanan, ada yang percaya dan juga tidak percaya. Hal itu dikarenakan Big Mouse belum pernah mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Ji-hoon ternyata terbukti satu komplotan dengan 3 orang ini. Ji-hoon meminta mereka untuk jangan menyakiti Chang-ho karena dia ingin Big Mouse mengembalikan uangnya. Keesokan harinya saat para tahanan sedang makan siang, Chun-sik yang merupakan penguasa di penjara itu ingin membuktikan jika memang benar Chang-ho adalah Big Mouse. Jika Chang-ho membalas pukulannya berarti dia memang benar si legenda. Namun jika tidak maka berita itu adalah bohong. Sesuai dugaan, Chang-ho sama sekali tidak bisa melawan sampai datang beberapa penjaga. Setelah kejadian itu, ia pun diundang oleh kepala sipir dan dijamu dengan makanan yang enak. Hal itu dilakukan karena Ji-hoon sudah menyuruh kepala sipir untuk menyelidiki kebenaran tersebut. Kepala sipir lalu bertanya apakah dia Big Mouse atau bukan. Mendengar pernyataan kalau dia bukanlah Big Mouse, kepala sipir langsung berubah sikap. Setelah itu, ia pun langsung dipindahkan ke ruangan isolasi selama 5 hari. Di titik inilah Chang-ho merasa sangat putus asa mengingat ia sama sekali tidak bersalah. Keesokan harinya, teman pengacaranya yang bernama Suntep memberitahu jika Miho tengah berjuang untuk membuktikan kalau Chang-ho tidak bersalah. Mendengar kabar itu, Chang-ho sangat sedih. Ia pun memutuskan untuk menceraikan Miho karena tidak ingin Miho menderita. Terlebih lagi, ia mungkin akan dipenjara seumur hidup atau bisa jadi dihukum mati. 사람 살아야지. 나 여기서 평생 썩어. 재수 없으면 사형이고. Suatu hari, Chang-ho yang sudah sangat putus asa berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun setelah beberapa kali mencoba, hal itu tetap saja gagal. Di sini Chang-ho mulai berpikir jika dia tidak bisa bunuh diri, maka dia akan mencari orang yang bisa membunuhnya. Akhirnya, ia pun mulai memprovokasi Chun-sik agar mau membunuhnya. 죽여봐. Saat pertikaian itu terjadi, di luar dugaan, Chang-ho mampu membuatnya tak sadarkan diri hanya dengan 1 kali pukulan. Para tahanan yang melihat itu jelas terkejut karena rumor mengenai Chang-ho adalah Big Mouse terbukti benar. 양장 잡혔다. Tidak menyerah begitu saja, Chang-ho kemudian mencari tahanan lain yang bisa membunuhnya. Kemudian ia pun mendatangi seorang psikopat yang terkenal sangat sadis. Namun lagi-lagi ia gagal karena psikopat itu sudah ketakutan setelah mendengar namanya. Dengan adanya 2 bukti tersebut, beberapa tahanan mulai percaya bahwa Chang-ho adalah Big Mouse sang legenda. Masih belum menyerah juga, Chang-ho berniat untuk kabur dari penjara agar kepala sipir menembaknya. Nah, keesokan harinya ia pun langsung melancarkan aksinya tersebut.
창호 그 새끼가 Saat akan ditembak oleh penjaga, kepala sipir yang melihat itu langsung menghentikan tindakan tersebut. Kepala sipir sebenarnya sangat ingin membunuh Chang Ho, namun ia tidak bisa karena sempat diminta oleh Ji-hoon untuk jangan membunuhnya. Pada akhirnya, kepala sipir memasukkannya kembali ke ruang isolasi agar Chang Ho tetap aman. Chang Ho sangat frustasi karena ia tidak memiliki rencana lagi untuk mengakhiri hidupnya. Di luar penjara, Miho berjuang keras untuk membuktikan kalau suaminya bukan orang jahat. Karena semua orang tidak percaya dengan perkataannya, dia memilih untuk mencari tahu sendiri dengan bekerja di rumah sakit dari Profesor Seo untuk menemukan kertas makalah yang dimaksud oleh suaminya. Tentu ia tidak mencari itu saja karena pastinya ada seseorang di rumah sakit ini yang mengetahui hal tersebut. Tetapi dalam pencariannya ini sangatlah berat karena di hari pertama bekerja para senior terlihat tidak senang dengannya. Saat itu Miho merasa ada yang aneh karena para dokter di sini tidak akan menangani pasien jika mereka belum membayar. Meskipun para pasien sekarat, mereka tidak akan menghiraukannya. Curiga akan hal ini, ia pun mencoba untuk mencari tahu sendiri. Sementara itu, para tahanan diberitahu akan ada pembagian kasta di penjara. Kasta tersebut dibagi menjadi 4 bagian, di mana hal ini akan mempermudah hidup mereka di penjara. Syarat agar bisa bergabung, mereka harus menyuap kepala sipir atau setidaknya memiliki koneksi dengan orang-orang penting. Dan jika tidak, maka mereka akan menempati kasta terendah dan melakukan pekerjaan yang berat. Chang Ho yang mendengar itu memberontak dan menolak karena hal ini dilarang dalam peraturan penjara. 제5조 수용자는 Namun perkataannya itu langsung dipatahkan oleh kepala sipir. Si biadab ini mengatakan bahwa penjara ini adalah kekuasaannya. Jadi mereka harus menaati perintah yang telah ia buat. 여기선 내가 법이고 정이야. 남들 등이나 처먹는. Karena tidak bisa lagi membela diri, ia pun akhirnya dimasukkan ke kasta terendah bersama para tahanan yang lain. Chang Ho dan yang lain ternyata dipekerjakan untuk membersihkan kotoran yang tersumbat. Lebih parahnya lagi, pekerjaan ini hanya dilakukan oleh kasta terendah saja. Nah, sedangkan kasta tertinggi tidak melakukan pekerjaan apapun. Malahan mereka dijamu makanan oleh kepala sipir. Sebaliknya, kasta terendah diberi makanan yang tidak layak. Namun karena mereka tidak memiliki kekuatan apapun dan juga uang, mereka hanya bisa pasrah dengan keadaan. Keesokan harinya, selesai para tahanan melakukan senam pagi, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang Chang Ho. Nah, ternyata orang tersebut suruhan dari Dr. Han, Jung, dan juga Lee. Beruntung saat pisau tersebut hampir mengenai mukanya, para penjaga datang di waktu yang tepat. 빅마우스로 만든 놈이 저놈들은 아니라는 거. Setelah kejadian itu, Chang Ho ditemui oleh kepala sipir. Kepala sipir mengatakan alasan Chang Ho masih bisa hidup di penjara ini berkat Ji-hoon yang percaya kalau dia adalah Big Mouse. Ia juga mengatakan jika Ji-hoon sampai tahu kalau Chang Ho bukan Big Mouse yang asli, maka dia akan segera dibunuh. Namun bukan Chang Ho saja yang akan dibunuh, melainkan juga orang-orang terdekatnya termasuk Miho istrinya. Chang Ho yang mendengar ancaman itu seketika langsung marah. Jika mereka sampai berani menyentuh keluarga, terutama istrinya, maka dia akan membunuh semuanya. 난 다 죽어. 공주부터 그 떨거지들. Alasan kenapa Chang Ho berani mengatakan ini karena dia adalah Big Mouse. 빅마우스. 뭐? 쓰라고 이 비용신아. 빅마우스인지 똑똑히 보여줄 테니까. Kepala sipir yang awalnya sok keras kini ketakutan setelah mendengar pernyataan itu. Chang Ho mulai berpikir agar bisa menyelamatkan keluarganya, yaitu dirinya harus bisa menjadi Big Mouse. Untuk membuat para tahanan percaya, dia akan melakukan protes besar dan mengusahakan untuk mendapatkan makanan yang layak bagi kasta terendah. Kemudian ia pun menyuruh para tahanan untuk masing-masing membawa kotoran. 돌아가! Dengan disaksikan oleh para tahanan, Chang Ho yang sebagai pemimpin mereka langsung melempari kotoran ke petugas sipir.
Saat itu datang kepala sipir bersama dengan 3 cucunguk. Momen ini rupanya dimanfaatkan oleh Chang Ho dengan kembali mengingatkan ancaman yang kemarin sempat ia katakan. 내가 분명히 경고했는데 너와 네 가족들은 어떻게 될까? 손대는 순간 다 죽어. 공주부터 그 떨거지들. Takut dengan ancaman itu, kepala sipir akhirnya membiarkannya lewat serta memberikan makanan yang layak. Dari kejadian itu, kini para tahanan mulai banyak yang percaya jika Chang Ho adalah Big Mouth si legenda. Sore harinya saat Miho berkunjung, kedatangannya itu justru membuat Chang Ho semakin sedih. Chang Ho menjelaskan alasan kenapa dia meminta cerai karena dia tidak ingin melihat Miho dalam bahaya. Miho jelas menolak dan berkata bahwa dia tidak akan pergi meninggalkannya dan dia akan membuktikan kalau suaminya itu tidak bersalah. 그런 새끼 아니잖아. Melihat perjuangan dari istrinya, Chang Ho sekarang memiliki tujuan, setidaknya ia tidak ingin mati sia-sia. Untuk itu, ia akan berpura-pura menjadi Big Mouth agar bisa membalaskan dendam kepada orang yang telah membuat dirinya menjadi seperti ini. Keesokan harinya, Chang Ho menyuruh bawahannya yang bernama Jerry untuk menyebarkan berita kalau ia bisa mengabulkan permintaan dari para tahanan. Baru saja disampaikan, tapi berita itu langsung menyebar luas. Namun hanya ada 2 orang saja yang mempercayainya. Salah satunya tahanan bernama No Park dan juga psikopat. Setelah mengetahui permintaan mereka yang sangat berat, Chang Ho akan mengupayakan untuk bisa membuat mereka percaya. Di sisi lain, ketiga cucunguk ini berniat akan membayar kepala sipir untuk bisa membuat Chang Ho mati. Awalnya kepala sipir menolak karena ia tidak bisa menentang perkataan dari Ji-hoon. Namun karena dia dibayar mahal, ia pun akan melakukan sesuai dengan perintah. Rencananya mereka akan memasukkan orang yang kemarin ke dalam sel bersama Chang Ho agar bisa membunuhnya. 믿어서 용서해 주십시오. Namun orang itu tidak bisa membunuh Chang Ho karena seisi ruangan menjaganya. Esoknya, kepala sipir membuat rencana lain agar Chang Ho bisa dibunuh, yaitu dengan cara memperkerjakan mereka di tempat terpisah agar para tahanan lain tidak ikut campur. Setelah semuanya tersusun dengan rapi, rencana pembunuhan pun dimulai. Ternyata orang suruhannya itu bukan orang pertama, melainkan psikopat yang sudah memiliki kesepakatan dengan mereka. Saat psikopat itu hampir saja menikam Chang Ho, tindakannya langsung dihentikan oleh No Park. Tidak ingin masalah semakin besar, kepala sipir akhirnya menghentikan keributan itu. 잘못 썼어. 날 선택했어야지. 그놈들이 아니라. Sadar jika kepala sipir telah ikut campur, mereka bertiga langsung memarahinya. 박창호 영영 못 죽여. Sementara di tempat lain, Miho terlihat masih berjuang untuk mendapatkan bukti. Namun sayang, seminggu ini dia belum mendapatkan bukti sama sekali. Saat sedang rapat, Miho akhirnya mengungkapkan fakta dia memegang kertas makalah dari Profesor Seo. Dan hal itu membuat semua orang di sana menjadi terdiam. Alasan ia mengatakan itu agar ada orang yang mengambil umpannya. Tanpa diduga, orang pertama yang menemuinya adalah Wali Kota Choi. Saat itu Miho meminta pertanggungjawaban karena Wali Kota Choi telah membuat suaminya terlibat hingga masuk ke dalam penjara. Namun Choi langsung membantah kalau dia tidak terlibat. Ia pun mengatakan kalau kejadian yang menimpa suaminya itu adalah ulah dari dirinya sendiri. 출발하실 시간입니다. 조심히 들어가세요. Kembali ke penjara, ada sesuatu yang aneh terjadi, di mana pelaku yang menyerang Chang Ho kemarin tewas dengan bunuh diri. Meski begitu, para tahanan tidak percaya dan mereka lebih yakin kalau orang itu dibunuh oleh Big Mouth.
Suatu hari Ji-hoon menemuinya di penjara. Kedatangannya ini untuk memastikan apakah Chang-ho adalah Big Mouth sungguhan atau bukan. Untuk memastikan hal itu, ia pun akan kembali ke penjara dalam 4 hari lagi untuk menanyakan suatu hal. Jika Chang-ho memang benar Big Mouth yang asli, dia seharusnya tahu siapa 5 pelanggan yang selalu membeli obat terlarang darinya. 이건 절대 안 판다가 내 철칙이라. 때면 너 가짜로 뽀록 나는 나 진짜로 죽어. Setelah mendengar itu, Chang-ho segera menghubungi wali kota Choi untuk mencari tahu daftar nama 5 pelanggan tersebut. Selain itu, dia memberitahukan bahwa Ji-hoon memang terlibat dalam pembunuhan Profesor Seo. Wali kota yang mendengar itu segera mencari tahu dan akan memberikan daftar nama pelanggan tersebut kepada Chang-ho. Saat sedang makan, tiba-tiba saja ada 2 orang tahanan yang meninggal dengan mulut yang mengeluarkan busa. Para tahanan yang melihat itu menganggap bahwa Big Mouth yang sudah membunuh mereka, dikarenakan 2 orang itu sempat akan membunuh Big Mouth saat kericuhan kemarin. Setelah penyelidikan ulang, ternyata 2 tahanan tersebut sengaja meminum cairan sianida. Akan tetapi, para tahanan tidak mempercayai hal itu dan lebih percaya jika Big Mouth yang sudah membunuh mereka. Kepala sipir kemudian menggeledah ruang tahanan Chang-ho untuk menemukan barang bukti jika memang benar Big Mouth yang sudah membunuh mereka. Namun setelah menggeledahnya, para penjaga sama sekali tidak menemukan barang bukti yang dimaksud. Chang-ho menyadari bahwa ini bukanlah kebetulan. Ia merasa Big Mouth yang asli sudah merencanakan semua ini dan dia berada di penjara ini. Chang-ho ternyata memanfaatkan kesempatan ini agar bisa mendapatkan anak buah yang banyak untuk bisa balas dendam. Di sisi lain, Miho merasa kalau beberapa hari belakang ini ada seseorang yang terus mengikutinya. Untuk mengetahui siapa orang itu, ia pun meminta bantuan kepada ayahnya agar bisa mengetahui siapa penguntit tersebut. Setelah orang itu berhasil ditangkap, terungkap bahwa dia adalah asisten wali kota Choi. Choi beralasan kalau dia sengaja mengirim asistennya untuk memastikan kalau tidak ada orang yang membahayakan nyawanya. Apalagi beberapa hari yang lalu, Miho sempat mengatakan di depan banyak orang mengenai makalah milik Profesor Seo. Sebelum pergi, wali kota Choi memberikan daftar nama yang diminta oleh Chang-ho kemarin kepada Miho yang telah didapat dari seorang jaksa. Keesokan harinya, Miho menemui Chang-ho di penjara dan langsung memberikan kertas tersebut. Hal ini membuatnya senang karena Chang-ho akhirnya bisa membuktikan kalau dia adalah Big Mouth. Para tahanan ternyata melakukan taruhan antara 2 pihak, yaitu Big Mouth dan 3 orang PIV, yaitu Dr. Han, Jung, dan juga Lee. Semua tahanan sangat antusias mengingat hari ini adalah pertarungan dari si legenda. Di sini Chang-ho sangat optimis kalau dia akan memenangkan pertaruhan ini. Sedangkan kepala sipir malah tertawa karena ia tahu kalau Chang-ho adalah Big Mouth palsu. Kepala sipir sangat yakin lantaran kemarin Ji-hoon memberitahunya kalau wali kota Choi sudah memberitahu daftar 5 nama kepada Chang-ho. Dan itu membuktikan kalau Chang-ho bukanlah Big Mouth yang asli. Di sisi lain, Ji-hoon mengatakan kalau daftar nama yang dulu pernah ia berikan kepada jaksa adalah daftar nama palsu. Dan dia tahu kalau sekarang wali kota Choi sedang membantu Chang-ho. 네가 가지고 있는 그 리스트 그거 가짜거든. Mendengar hal itu, Choi segera pergi ke penjara untuk memberitahukan hal ini kepada Chang-ho. Namun sayang, ia tidak mempunyai kesempatan untuk bicara. Singkat cerita, kepala sipir akhirnya membuka daftar nama dari Chang-ho. Di sini ia pun terkejut dan segera memberikannya kepada Ji-hoon. Ketika Ji-hoon mencocokkannya, ternyata daftar nama yang Chang-ho tulis sama dengannya. Hal itu membuat mereka seakan tidak percaya jika Chang-ho adalah Big Mouth yang asli. Para tahanan yang mendengar kabar itu jelas gembira karena banyak dari mereka yang memenangkan taruhan. Sambil tepuk tangan, Ji-hoon meminta Chang-ho untuk segera mengembalikan uang 100 miliarnya. Ji-hoon menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Peter, orang yang digunakan Big Mouth sebagai perantara untuk menipu mereka, sudah tertangkap. Artinya, Big Mouth sudah tidak bisa lagi berkelit dan harus mengembalikan uangnya jika sampai si Peter ini mengaku.
Sesaat setelah itu, kepala sipir menerima telepon agar membawa Chang Ho menemui jaksa untuk membuktikan bahwa Chang Ho memang si Big Mouse yang dituduh membawa uang investasi. 얼굴 보라고 이 새끼야. Saat sedang diinterogasi, Peter tiba-tiba saja mengeluarkan busa dari mulutnya sesaat setelah dirinya menyuntikkan obat insulin. Ji-hoon sangat kesal karena saksi kasus penipuannya keluar dari kantor kejaksaan dalam keadaan tidak bernyawa. Mereka pun saling menatap karena bingung apa yang sebenarnya terjadi. Ji-hoon kemudian bertanya apakah istri Chang Ho benar-benar memegang makalah Profesor Seo. Choi memberitahu kalau itu hanyalah sebuah alibi karena ia sudah memastikannya sendiri. Saat akan pulang, Miho merasa aneh setelah melihat keluarga pasien yang diam terpaku melihat wakil direktur Gucheon dalam siaran TV. Orang itu teringat pertemuannya bersama Profesor Seo, di mana ia diminta untuk membuat kalung kecil yang sesuai dengan chip kecil tersebut. Ingatan itu membuatnya tersadar akan sesuatu dan ia pun segera pergi. 하면 잘 받으신다. 그쵸? Saat itu Miho mendapat telepon dari Ji-hoon dan mengajaknya bertemu. Rupanya tempat pertemuan mereka sudah dipasang penyadap oleh wali kota untuk mendengarkan percakapan mereka. Di sini Ji-hoon memastikan jika Miho benar memegang makalah tersebut, ia pun bermaksud untuk membelinya. Miho jelas tidak akan memberikannya karena ia akan menggunakannya untuk menyelamatkan suaminya dengan membongkar pembunuh Profesor Seo. Ji-hoon pun tertawa meminta Miho tak usah peduli dengan suaminya karena sebenarnya Chang Ho adalah Big Mouse. 정말 몰라요? 당신 남편이 진짜 빅마우스라고. Mendengar itu, Miho tersenyum karena ia sudah tahu bahwa suaminya hanya pura-pura. Saat akan pergi, Ji-hoon mengatakan kalau orang yang memiliki makalah tersebut nyawanya akan terancam. Dengan berani, Miho balik mengancam kalau suaminya adalah Big Mouse. 더 위험해질까? 내 남편이 빅마우스인데. Saat Miho keluar, ia pun langsung menghubungi wali kota karena daftar yang diberikannya membuat Ji-hoon percaya kalau Chang Ho adalah Big Mouse. Sementara itu, ayah Miho dan pengacara Sunte rupanya mencari informasi danau yang sempat dikunjungi Profesor Seo sebelum ia tewas. Dari seorang penjaga danau, mereka mendapatkan informasi bahwa Profesor Seo sering mengunjungi tempat ini bersama seorang wanita. Namun bukan untuk memancing, melainkan bermesraan di danau ini. 안 하고 늘 그냥 연애질만 하고 갔어요. 연애질이야? Di penjara, Jerry terlihat sedang membagikan hasil taruhan kepada para tahanan yang sudah memilih Big Mouse. Tak disangka Chun-sik si botak yang sempat menjadi rivalnya ternyata memilih Big Mouse. 좋은 데 쓸게. Sesuai kesepakatan, 3 orang ini akhirnya memberikan uang sejumlah 300 juta won kepada Big Mouse karena telah membuktikan 5 daftar nama pembeli. 이건 내 뭐. Setelah kepala sipir mengambil komisi, ia pun terkejut karena Chang Ho memberikan lebih banyak uang agar ia bisa menjadi tahanan PIV. Tak lupa ia juga memberikan dana untuk mengadakan pesta untuk para tahanan. Sedangkan sisanya ia titipkan karena di kemudian hari ia pasti akan membutuhkannya lagi. 그리고 이걸로는 교도소 전체 회식. Sesampainya di kantin, para tahanan menyambutnya bak raja dan sebagai penjahat yang paling berpengaruh. Si botak yang sempat berselisih pun akhirnya mengakui keberadaan Big Mouse. Di sisi lain, 3 orang ini mulai panik karena keberadaan Chang Ho sebagai Big Mouse benar-benar mengancam nyawa mereka. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Chang Ho yang menggertak mereka untuk segera mengakui kejahatannya saat nanti di persidangan. 그러면 니들 다 죽어. 이 안에서 위문사로. Berpindah ke sisi lain, Miho mencurigai kepala perawat yang melakukan pengambilan sampel darah tanpa adanya persetujuan medis. Yang semakin membuatnya aneh, kenapa perawat itu membawa hasil sampel darah ke pusat inovasi teknologi medis yang tak jauh dari gedung rumah sakit. Menyusupnya Miho ke ruangan itu diketahui oleh Dr. Hyun yang merupakan wakil direktur di rumah sakit itu. Dr. Hyun kemudian menegur Miho agar tak melakukan suatu hal di luar pekerjaannya yang sebagai perawat.
Miho beralasan ingin mengambil stok peralatan medis sekaligus mencari tahu apa yang sedang dilakukan kepala perawat di ruangan ini. Miho terkejut karena seorang security menutupi keberadaan kepala perawat tersebut. Setelah Miho pergi, Hyun melarang security untuk memasuki ruangan yang ada di depannya. Di sisi lain, mereka yang merasa nyawanya terancam kemudian memohon kepada Ji-hoon untuk menyuap hakim agar mereka segera dibebaskan dari tuduhan. 애들 저기 전국 간 거 몰라서 그래? 여기선 보호라도 받지. Singkat cerita, ia pun menemui Chang-ho agar tidak perlu menekan mereka selama di dalam penjara. 네가 왕노릇하지. 바깥 세상은 내 구역이야. Chang-ho yang kini mulai berani menjalankan permainan Big Mouse justru balik menggertak Ji-hoon agar tidak mengusik Miho istrinya. 뭔 소리야? 자기 이름으로 왔던데? 무슨 꽃인데? 장례식장에 보낼 거 나한테 잘못 보낸 거지? Ji-hoon seakan tidak percaya jika Chang-ho sudah meneror istrinya dengan mengirimkan bunga pemakaman ke rumahnya. 집 같은 거 없기로 할까? 그거 진짜 내 전문인데. 한 번만 더 건드려 간 선물 보내줄게. Kesal dengan hal itu, ia pun menyuruh kepala sipir untuk menghabisi Chang-ho. Namun tidak jadi setelah kepala sipir menyinggung soal uangnya. Tanpa sepengetahuan Ji-hoon, Chang-ho membuat kesepakatan dengan Chun-sik agar mau berpihak kepadanya. 최소한 누가 여기서 먼저 나가는지. Di ruangan saat dulu ia digantung, Chang-ho membawa Dr. Han agar mau mengakui peristiwa di dalam mobil yang diotaki oleh Ji-hoon. Karena sempat menolak, ia pun akhirnya digantung. Persis seperti yang pernah ia lakukan terhadap Chang-ho. 걸자. Karena sudah tidak tahan lagi mengalami kekerasan, Dr. Han akhirnya berjanji akan mengatakan yang sebenarnya dalam persidangan nanti. Sementara itu, Suntae dan ayah Miho masih belum menemukan siapakah sosok wanita selingkuhan dari Profesor Seo. Di sisi lain, wali kota Choi mengajak Miho untuk bertemu. Di sini ia pun prihatin karena Miho menjadi korban penipuan suaminya sendiri karena Chang-ho adalah Big Mouse yang asli. 빅마우스예요. Hal itu terbukti karena daftar nama yang sempat ia berikan ternyata palsu. Namun Chang-ho mengetahui nama asli pecandu yang hanya diketahui oleh Big Mouse. Selain itu, saksi yang pernah melihat wajah Big Mouse juga tewas diracun saat diinterogasi. Begitu juga dengan semua orang yang telah menentangnya di penjara tewas secara mengerikan. 독살당했습니다. 교도소에서 박병과 맞섰던 사람들. Miho tidak peduli dengan ucapan wali kota Choi karena ia sangat mempercayai suaminya. 시장님이 뭐라 하시던 전 제 남편 믿어요. Dalam perjalanan pulang, ayah Miho memberitahu jika Chang-ho sudah melunasi hutang 100 juta won secara tunai kepada rentenir. Ayahnya pun penasaran dari mana Chang-ho bisa mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Mendengar itu, ia pun menangis karena mungkin saja omongan wali kota Choi ada benarnya juga. Setibanya di rumah, Miho terlihat termenung meragukan identitas suaminya sendiri. Sang ayah yang melihat putrinya itu mengatakan kalau ia yakin jika Chang-ho hanya berakting. Meski begitu, Miho tetap ragu mengingat adanya 4 kasus pembunuhan di penjara yang tidak bisa disepelekan. 사람들이 넷이나 죽었어. 교도소에서 3명, 검찰청에서 1명. Keesokan harinya, kepala sipir memberi informasi jika hari ini ada kunjungan dari tim sukarelawan. Hal itu merupakan agenda rutin rumah sakit Gucheon untuk memberikan makanan dan juga mengecek kesehatan para tahanan. Di sini, kepala sipir meminta para tahanan agar bersikap baik dan sopan. Selain Miho, terlihat juga ada Hyejin, istri dari Dr. Han, yang bertanggung jawab sebagai koki untuk memberikan makanan ke para tahanan. Tiba-tiba para tahanan menyapa Miho karena ia merupakan istri dari si Big Mouse.
Begitu juga dengan penjaga sipir, ia meminta maaf karena sebelumnya tidak mengizinkannya untuk bertemu dengan Chang Ho. 아까 몰라 뵈서 정말 죄송합니다. 면회 신청할 거예요. 아니요, 그러실 필요 없습니다. Setelah itu, ia pun langsung diantar oleh penjaga untuk menemui Chang Ho di ruang PIV. Dengan raut wajah yang kecewa, Miho menanyakan apakah suaminya itu adalah Big Mouse atau bukan. 너 빅마우스 맞아? Sadar jika kepala sipir akan menguping pembicaraan mereka, ia pun mengajak Miho keluar, tepatnya pergi ke lapangan terbuka. Setelah merasa tidak ada yang menguping pembicaraan mereka, Chang Ho mulai menjelaskan kepada istrinya. Chang Ho mengatakan semenjak ia mendapatkan daftar nama klien, hal aneh pun mulai terjadi. Saat itu ia dibuat pingsan oleh seseorang ketika baru saja membaca daftar nama yang diberikan oleh wali kota Choi. Namun setelah terbangun, ia menemukan daftar nama yang tertulis pada kartu tarot dengan tulisan daftar nama yang berbeda. Ketika melihat wajah wali kota yang sangat cemas, ia pun yakin jika daftar nama yang sesungguhnya adalah yang ditulis di kartu tarot. Miho lalu menanyakan tentang kematian para tahanan dan saksi yang mati secara misterius. Chang Ho rupanya sudah tahu jika hal itu akan terjadi, karena sebelumnya Big Mouse yang asli sudah mengirimkan pesan kematian lewat kartu tarot di Alkitab. Meskipun sudah dijelaskan semuanya, namun Miho masih belum percaya dengan perkataan suaminya itu. Terlebih alasan apakah yang membuat Chang Ho harus melakukannya sehingga menjadi Big Mouse. Chang Ho menduga jika Big Mouse ingin dirinya mengungkap kebenaran makalah Profesor Seo. Jika Chang Ho dianggap sudah tidak berguna oleh Big Mouse, maka nyawanya akan terancam. Maka dari itu, ia pun tidak ada pilihan selain harus menjadi Big Mouse. 마우스가 되길 원해. 그래서 나한테 계속 미션을 Di sisi lain, Dr. Han bertemu dengan istrinya. Namun saat itu, ia menuduh Hyejin berselingkuh karena kemarin sempat mendengar kabar bahwa ia telat pulang ke rumah. Terlebih lagi, sekarang ia menolak pelukannya. Karena sudah dibutakan oleh cemburu, ia pun dengan tega mencekik leher istrinya sendiri. Hyejin menjelaskan kalau saat itu ia sedang menjalankan ritual kematian orang tuanya sehingga tidak bisa menghubungi Dr. Han. Mendengar hal itu, ia pun meminta maaf sembari memukul dirinya sendiri. Kemudian Dr. Han memberitahu kalau sebentar lagi ia akan bebas dari penjara ini. Saat itu para tahanan memberi hormat kepada Chang Ho, dan hal itu membuat mereka terkejut setelah melihat sosok Big Mouse si legenda. Chang Ho kemudian memperingati kepala perawat untuk jangan lagi mengganggu istrinya. Ia juga membongkar aib suaminya yang ada di penjara, begitu juga dengan sukarelawan yang lain. 맞죠? 개명전 이름은 장군수. 바가지 쓴 거 아닌가? 어디서 그런 말도 안 돼. Berbeda dengan Dr. Hyun, Chang Ho memintanya untuk menjaga Miho selama bekerja. 부탁드립니다. 책임감이 강해요. 일도 아주 잘하고. 제가 방장입니다. Saat akan pulang, Miho tidak sengaja melihat bekas luka yang ada di leher Hyejin. Namun saat akan dibantu, ia pun menolak dan pergi begitu saja. Hal itu membuat Miho penasaran siapa orang yang sudah menyiksanya. Saat ayahnya menelpon, Miho mengatakan kalau Chang Ho bukanlah Big Mouse. Ia pun akan menjelaskan lebih detail saat nanti pulang ke rumah. Sementara di sisi lain, terlihat wali kota Choi dan juga Ji-hoon yang sedang latihan menembak. Namun saat itu Ji-hoon merasa kesal karena tidak bisa mengalahkan wali kota Choi. Tiba-tiba seorang pria tua yang diketahui ketua mereka datang ke sana. Ji-hoon lalu memohon agar ketua membantu untuk membebaskan ketiga temannya yang ada di penjara. Namun ketua menolak karena hakim yang menangani kasus tersebut tidak berpihak kepadanya. 판사가 박철수라고 나랑 악연이 있는 애
Mengetahui itu, Choi bersedia untuk membantu karena ia kenal dengan hakim tersebut. Di sini Ji-hoon sedikit kesal karena ketua lebih dekat dengan wali kota Choi dibanding dengan dirinya. Malam harinya, Mi-ho mendapat telepon dari seorang wanita bernama Kim yang ternyata mereka pernah bertemu saat di rumah sakit. Mengetahui jika Mi-ho sedang mencari makalah Profesor Seo, ia pun memberitahu bahwa makalah tersebut tersimpan di sebuah kalung salib seorang wanita. Namun saat akan memberitahu nama wanita tersebut, tiba-tiba saja ketika itu, Mi-ho teringat kalau sebelumnya Kim selalu menatap Dr. Hyun saat di acara TV yang saat itu tengah memakai kalung salib. Merasa yakin jika makalah itu ada padanya, ia pun langsung pergi menemui Dr. Hyun. Karena tidak melihatnya ada di pesta itu, Mi-ho kemudian mencari hingga akhirnya bertemu di toilet. Mi-ho mengatakan kalau saat ini baru saja terjadi pembunuhan keluarga pasien di rumah sakit. Namun sebelum meninggal, ia sempat diberitahu mengenai makalah Profesor Seo yang ada di kalung salib. Tak terima karena terus dicurigai, Dr. Hyun akhirnya memberikan kalung salib tersebut. Setelah memastikan kalung itu, Mi-ho merasa tidak enak karena sudah menuduh Dr. Hyun. Dia memberitahu bahwa kalung ini merupakan pemberian dari ibunya. Dan dia sangat marah karena Mi-ho sudah merusak kalungnya. Berpindah ke sisi lain, terlihat Chang-ho yang saat itu sedang memberi pesan kepada Big Mouse untuk membantunya agar ketiga tahanan tidak bebas dari penjara ini. Tak butuh waktu lama, Big Mouse membalas pesannya agar Chang-ho melakukannya dengan caranya sendiri. 해결하란 뜻이다. 설마 그 새끼가 Merasa diremehkan, Chang-ho akhirnya kembali mengancam Dr. Han agar tidak mengkhianatinya untuk bicara jujur saat nanti di persidangan. Ancamannya tidak main-main karena jika Dr. Han berani berkhianat, maka ia akan dibakar hidup-hidup. 날 배신하면 뭐야? Sementara itu, mereka terlihat sedang mencari bukti untuk mengetahui siapakah sosok pemilik dari kalung salib tersebut. Saat mereka melihat ulang siaran seminar, ternyata Hye-jin memiliki kalung salib yang sudah dimodifikasi. Terungkap bahwa Hye-jin sangat terpukul karena seringkali mendapat perlakuan kasar dari suaminya sendiri. Dulu saat terjadi keributan di antara mereka, Profesor Seo datang menolongnya. Sejak saat itu, mereka pun sering bertemu hingga akhirnya menjalin hubungan terlarang. Dan ternyata wanita yang sering bermesraan dengan Profesor Seo di danau adalah Hye-jin. Di sini, Hye-jin baru sadar bahwa kalung yang diberikan padanya berisi makalah dari Profesor Seo. Berpindah ke sisi lain, mereka terlihat sangat senang karena hari ini mereka akan bebas dari semua tuduhan. Namun tidak dengan Dr. Han. Tak lama kemudian, kepala sipir memberitahu jika kebebasan mereka telah disetujui setelah mereka menyuap hakim korup. Saat akan keluar, Big Mouse langsung menghadang mereka. Di sini, ia pun kembali mengingatkan mereka untuk mengakui kejahatan mereka di persidangan. Namun tanpa diduga, ternyata mereka sudah tahu jika selama ini Dr. Han berkhianat dengan berpihak kepada Chang-ho. 한 박사가 자백하기로 했다. 자기는 운전만 했고 Hal itu membuat mereka geram dan menyuruh kepala sipir untuk memasukkannya ke ruang isolasi. Secara mengejutkan, Chun-sik si botak dan anak buahnya ternyata mengkhianati Chang-ho. Di sini mereka menyuruh si botak untuk segera menghabisi Chang-ho. 야, 아니야. 응? 가능하죠? Kemudian mereka pun keluar dari penjara dengan senyum kemenangan. Sambil tertawa, Chang-ho mengatakan kalau mereka sudah tertipu. 됐어 이 등신 새끼들아. Ternyata Chang-ho sudah tahu jika hal ini akan terjadi. Dan sepertinya dia telah mempunyai rencana untuk melawan mereka.